pagi, salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semua berdoa. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai seluruh alam beserta isinya. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, ya, biar kita melaksanakan segala sesuatu itu dengan secara normal seperti biasanya. Anak-anak hebat yang Ibu banggakan, ya, materi kita pada kali ini adalah pengendalian sosial, di mana pengendalian sosial ini merupakan bentuk pengawasan bagi perilaku masyarakat agar terhindar dari kekacauan yang diciptakan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Jadi anggota masyarakat jangan sampai melakukan suatu perilaku menyimpang, sehingga dikendalikanlah. Ada yang dikendalikan sebelum terjadi perilaku menyimpang, dan ada yang dikendalikan setelah terjadinya perilaku menyimpang. Berbicara tentang pengendalian sosial, perlu kiranya kita tahu apa sih tujuan dari pengendalian sosial itu sendiri. Nah, tujuannya yaitu agar masyarakat itu mau mematuhi nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian agar anggota masyarakat itu dapat mewujudkan keserasian dan ketentraman di dalam masyarakat. Dan satu lagi, bagi pelaku penyimpangan sosial yang sudah melakukan penyimpangan sosial itu, diusahakan agar mereka itu bisa kembali lagi untuk mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya Ibu jelaskan tentang sifat dari pengendalian sosial. Nah, sifatnya itu yang pertama ada yang disebut dengan preventif. Nah, preventif ini semua bentuk usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Nah, jadi diwanti-wanti, ya, dikasih tahu dulu agar jangan melakukan perilaku menyimpang. Itu sebelum terjadi penyimpangan, itu disebut dengan preventif. Kemudian ada yang disebut dengan represif. Nah, kalau represif ini pengendalian sosial itu dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Nah, tujuannya untuk mengembalikan keserasian yang sudah terganggu, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya persuasif. Kalau persuasif ini pengendalian sosial itu dilakukan dengan cara mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga orang itu mau melakukan ajakan kita. Nah, berarti persuasif ini pengendalian sosial itu dilakukan dengan cara tanpa paksaan. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan koersif. Nah, kalau koersif ini pengendalian sosial itu dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan. Nah, biasanya kalau kekerasan ini biasa terjadi pada orang yang berkuasa pada orang yang tidak berkuasa. Misalnya orang tua terhadap anaknya atau preman, ya, biasa terjadi dengan cara paksaan. Kemudian kita lanjut ke lembaga-lembaga pengendalian sosial. Nah, di sini ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, kemudian bisa juga diselesaikan oleh lembaga adat, kemudian diselesaikan langsung di dalam masyarakat. Kemudian ada cara-cara pengendalian sosial. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan cemoohan. Nah, ini biasa terjadi di dalam masyarakat, ya. Orang kalau melakukan suatu penyimpangan sosial sering dicemooh atau diejek. Nah, dengan cemooh atau ejekan itu bisa membuat orang lain itu yang melakukan penyimpangan itu bisa mengendalikan diri agar dia tidak lagi melaksanakan atau melakukan perilaku menyimpangnya. Ini biasa terjadi dalam masyarakat. Kemudian ada yang kedua tuh namanya gosip. Nah, kalau yang namanya gosip itu kan kabar angin, ya, kabar burung, jadi tidak jelas. Tetapi dengan adanya gosip, seseorang itu bisa mengendalikan diri agar dia jangan sampai berlaku menyimpang. Nah, kemudian yang ketiga ada melalui pendidikan. Kalau pendidikan ini pendidikan yang sudah melembaga di dalam masyarakat itu dengan tujuan agar terhindar dari perilaku menyimpang. Nah, ini bisa melalui lembaga formal kayak sekolah, ya,
informal ya, di dalam masyarakat banyak organisasi-organisasi, atau di dalam keluarga itu yang paling utama. Kemudian yang selanjutnya ada namanya teguran. Nah, kalau teguran ini perkataan atau tulisan ya, secara langsung, bisa ngomong langsung ke orang yang bersangkutan, atau melalui tulisan diberikan kepada yang bersangkutan yang sudah melakukan perilaku menyimpang, agar dia bisa mengendalikan diri. Kemudian yang selanjutnya ada hukuman. Nah, hukuman ini merupakan imbalan yang sifatnya negatif. Kalau seseorang sudah melakukan penyimpangan sosial, maka dikendalikan dengan hukuman. Misalnya seseorang melanggar aturan lalu lintas. Nah, imbalannya apa? Nah, imbalannya dia akan membayar ganti rugi. Kemudian misalnya kalau seseorang itu mencuri, apa imbalannya? Ya, imbalannya dia akan masuk penjara ya. Kemudian yang selanjutnya, cara-cara pengendalian sosial itu bisa melalui agama, karena dalam agama itu sudah ada panduan untuk berbuat baik ya. Kalau kita berbuat baik bagaimana, berbuat tidak baik bagaimana ya. Kemudian ada selanjutnya yang namanya intimidasi. Nah, kalau intimidasi ini biasanya suka diancam atau ditakut-takuti. Nah, biasanya intimidasi ini berlaku bagi seseorang yang mempunyai kekuasaan, seperti misalnya preman. Dia suka malak-malak orang, nakut-nakuti orang, ngancam bagaimana supaya orang itu mau memberikan sejumlah uang yang dia miliki. Kemudian yang terakhir, pengendalian sosial itu bisa dilakukan melalui proses sosialisasi. Nah, di sini masyarakat itu menerima nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tanpa paksaan. Nah, ini dilakukan melalui lembaga-lembaga, baik itu lembaga formal maupun lembaga non formal yang ada di dalam masyarakat. Nah, anak-anak sayang yang Ibu banggakan, itu saja materi pengendalian sosial yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita akhiri sampai di sini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera dan bahagia selalu.